صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, mohon maaf saya terlambat. Tadi sudah WA Pak topik sebenarnya. Saya khawatir karena ini malam pitulasan, jadi di depan rumah saya ada panggung gede. Iya. Baik, kita akan lanjutkan Bapak dan Ibu sekalian kajian Fiqhus Sunnah, kitab karangan Sayyid Sabiq. Kita akan memasuki bab yang keempat, Qismur Rabi, ya, bagian yang keempat, Al-ma'ul ladzi laqituhun najasah. Jadi air yang terkena najis. Kita akan bicara tentang air yang terkena najis. Walahu halatani. Jadi ada dua keadaan tentang air yang kena najis itu. Al-ula, yang pertama, baru saya lihat, yang ayataghayyarun najasatu ta'muhu aw launuhu aw rihuhu wa huwa fi hadhil halah la yajuju tahiru bihi ijma'an. Ya, kalau tidak, ya, najis itu tidak merubah rasanya, warnanya, baunya, maka keadaan air itu tetap suci, ya. Jadi tidak merubah kemutlakan air itu, maka dia tetap dalam keadaan suci dan mensucikan. Itu kesepakatan para ulama, ijma'an. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada air kemudian terkena najis gitu, tetapi najis itu tidak mempengaruhi rasanya, baunya atau warnanya air itu, maka dia tidak berubah keadaan air itu dari kemutlakannya. Itu para ulama sepakat, ya. Itu dijelaskan oleh Ibnu Mundir wa Ibnu Mulkin. Jadi Ibnu Mundir salah seorang ulama fikih dan Ibnu Mulkin menerangkan semacam itu. Itu yang pertama, Bapak sekalian. Yang kedua, as-tsaniyatu, yang kedua, keadaan kemutlakan itu, ya. Yang pertama, kalau berubah, najis itu merubah keadaan air tadi, ya, maka dia dalam keadaan tidak suci. Jadi kalau air itu kena najis dan merubah warna, rasa dan bau, maka mutlak air itu mengalami perubahan. Itu yang pertama, tadi kebalik, ya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kalau air itu kena najis dan merubah warna, bau dan rasa, maka keadaan ini sepakat para ulama dia tidak suci. Tapi yang kedua, kalau air itu tidak berubah, ayyam qal ma'u ala itlaqihi, jadi dia air itu tetap dalam kemutlakannya, maka kemudian bi alla yataghayyara hadis aw sifatun salasa. Jadi kalau dia tetap kemutlakannya, maka tidak ada perubahan
terhadap salah satu dari yang tiga itu. Jadi kalau yang tiga itu tidak berubah salah satunya, maka dia tetap dalam keadaan air mutlak. Sekali lagi, kalau air kena najis kemudian berubah warna, bau dan rasa, maka para ulama sepakat dia menjadi tidak suci. Tapi kalau keadaan air itu tidak berubah warna, bau dan rasa yang ketiga tadi, maka dia tetap dalam keadaan mutlak. Maka hukumnya annahu thahirun mutahhirun. Jadi hukum air yang kena najis tapi tidak berubah bau dan rasa serta warnanya, maka dia tetap suci dan mensucikan. Qalla au katsur, baik itu sedikit maupun banyak. Jadi kalau misalnya di dalam ember cemplung ada telek burung misalnya, tapi tidak merubah warna, bau dan rasa, monggo dicicipi dulu ya. Ini kita bicara soal fikih kepada sekalian. Ini bukan bicara soal etika. Pasti kalau disuruh nyicipin itu kan nggak mau. Pasti itu dibuang airnya. Kondisi lingkungan kita banyak air. Jadi ya tidak ya daripada menggunakan air bekas telai burung misalnya, lebih baik dibuang. Itu di tempat kita. Tapi ini bicara fikih. Jadi pengetahuan bagi kita, pengetahuan agama, dan jangan kita samakan dengan di kita yang banyak air. Di tempat yang kurang air itu coba, mohon maaf, nauzubillah ya, kalau suatu ketika kita kekeringan yang luar biasa gitu, itu pasti air itu tadi di eman-eman itu air itu. Kalau masih kelihatan itu tidak ada baunya, tidak berubah, warnanya tidak berubah, rasanya dicicipi tidak berubah, walaupun hanya satu gayung gitu, itu bisa tetap digunakan untuk berwudu ya, karena dia suci dan mensucikan. Dalil dzalika hadis Abi Hurairah, ya, dalil tentang kesucian air yang kena najis tetapi tidak merubah rasa, bau dan warna adalah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, bersabda, qama rabiyun fabala fil masjid. Nah, seorang Arab Badui itu berdiri, kemudian dia kencing di masjid. Fabala fil masjid. Faqama ilahin nas liyaqa'u bihi. Nah, kemudian orang-orang yang ada di sekitar itu pada berdiri lalu untuk melakukan tindakan tertentu pada orang yang kencing di masjid itu. Bapak Ibu sekalian, masjidnya jangan dibayangkan karpet begini. Masjid di zaman dahulu ya tanah, pasir ya kan, atau batu-batuan yang ada di sana. Nah, kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'uhu wa ariqu ala baulihi sajlan min ma'in aw danuban. Biarkanlah dia, ya kan? Biarkanlah dia, jangan diganggu. Wa ariqu ala baulihi, tetapi siramlah terhadap air kencing itu dengan satu ember air, sajlan min ma'in au danuban, atau satu timba. Jadi kalau ada orang, nah tentu kalau di sini nggak bisa, harus dibawa karpetnya ke laundry ya kan, harus dipel. Jadi kalau di tanah gitu, kemudian ada orang kencing, ya disiram saja dengan air satu ember, kemudian atau satu timba gitu, udah selesai. Kemudian kita mau, misalnya ya mau sholat Idul Fitri, ya kan? Nah di lapangan Idul Fitri tiba-tiba anak kecil pipis di situ. Nah itu tinggal siram aja dengan air. Ya. Apalagi di musim panas, musim kemarau, misalnya langsung meresap, airnya sudah selesai itu. Nah, kondisi itu telah membuat air itu, tempat itu menjadi suci, masjid itu jadi suci. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah.